Kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat terus bergulir. Saka Tatal, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina yang kini telah bebas, angkat bicara. Saat ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016, Saka masih di bawah umur. Saka bebas pada bulan April 2020 lalu setelah menjalani masa hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Saka mengaku tidak mengenal 3 tersangka yang belum ditangkap. Bahkan, pria yang kini berusia 23 tahun itu mengatakan ia dipaksa mengaku terlibat dalam kasus tersebut. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Disiksa, disetrum, segala macam. Walaupun dikasih makan juga. Dikasih makan udah kayak binatang. Nasi dilempar. Dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, saya pukulin lagi. Itu yang polisi ucapkan. Itu saya masih ingat sama sekali. Ini sampai sekarang. Suruh mengakui, padahal saya tidak melakukan hal tersebut. Mencuatnya kembali kasus pembunuhan Vina serta kekasihnya Eki 2016 silam mendorong Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat untuk memberikan keterangan kepada media pada Senin. Pengadilan Negeri Cirebon menyebut kasus tersebut telah ditangani dalam 3 berkas pada tahun 2016 hingga 2017 silam. Saat itu 7 terdakwa divonis hukuman seumur hidup dan 1 terdakwa divonis 8 tahun. 7 terdakwa sempat mengajukan proses kasasi hingga gerasi pada tahun 2019 namun ditolak. Hingga saat ini ke-7 terpidana masih menjalani masa hukuman selama 8 tahun. Sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal sudah bebas. Dengan putusan masing-masing pidana seumur hidup kecuali Saka Tatal putusan 8 tahun. Yang kasasi itu? Nah, mereka semua sudah mengajukan kasasi yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2009. Gerasi ditolak. Iya. Kapan itu? Ya 2019, tanggalnya saya nggak tahu. Salah satu kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan ini Minggu siang kembali mencoba mengungkapkan kejanggalan dalam proses hukum kasus tersebut dengan mendatangi warung Bu Nining, salah satu lokasi yang disebutkan dalam persidangan 2017 silam. Ketika itu dalam tuntutannya, jaksa berasumsi warung ini berada di pinggir jalan dan merupakan tempat nongkrong para terpidana saat melihat kedua korban melintas, kemudian meneriaki dan mengejar kedua korban yang menumpangi sepeda motor. Hal ini dinilai janggal oleh sang kuasa hukum. Pasalnya, warung ini sebenarnya berada di dalam gang dengan jarak 100 meter dari jalan. Dan jika dilihat dari warung, jalan tersebut tidak terlihat karena tertutup rumah, sehingga tidak mungkin para terpidana melihat motor yang ditumpangi kedua korban melintas. Kuasa hukum menilai jaksa telah mengajukan tuntutan tanpa memahami betul posisi warung tersebut, dan hal ini telah ia sampaikan dalam pledoinya. Dalam pledoi saya juga sudah menjelaskan, jaksa tidak memahami konstruksi dan kondisi warung Bu Nining posisinya di mana. Dalam pledoi sudah sampaikan di sini. Warung Bu Nining itu berada di dalam gang yang jaraknya sekitar 100 meter ke arah jalan raya. Kalaupun ada kendaraan masuk, itu kita nggak bisa adu bagong. Itu saya jelas banget dalam pledoi saya itu disampaikan. Jadi bagaimana mungkin warung yang ada di dalam gang, jauh dari jalan raya, kemudian melihat korban melintas, anak-anak yang sedang dikumpul di situ, kemudian berteriak woi woi woi, sangat tidak mungkin dari kondisi posisi warung. Pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Pasangan ini ditemukan tewas di bawah flyover Desa Keponpongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Kasus ini kembali mencuat pasca diangkat ke layar lebar. 11 orang diduga terlibat dalam kasus ini. 8 diantaranya sudah ditangkap dan diadili. 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana. Sementara 1 lainnya atas nama Saka Tatal telah bebas usai menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan karena remisi dari vonis awal 8 tahun 3 bulan penjara karena masih di bawah umur saat kejadian. 3 tersangka masih buron atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Tim Liputan CNN Indonesia.